yang dimana mereka kedatangan tamu tidak diundang, yaitu Axis, yang dimana Zuxila yang ternok kali ini. Betul, menjadi korban pertama dari Axis kali ini. Bigetron sudah kehilangan seorang Zuxi, ada backup dari Liquid dan juga Yuhai di arah sebelah kanan. Sementara kalau kita perhatikan untuk men-sandwich posisi dari Bigetron, mobil sudah mulai digerakkan kembali, ditembak dari arah belakang. Ini mimpi buruk tentunya untuk Bigetron. Liquid tumbang dan hanya menyisakan last man standing saja, tapi ternyata proses kaburnya di gap oleh tim Axis dan Bigetron pun rata. Axis berhasil memulangkan Bigetron menuju ke arah lobby. Wow, di posisi ke-16 paling buncit. But it's okay, tim Bigetron Red Alien telah memperlihatkan kita permainan luar biasa mereka, permainan maksimal mereka di 2 game awal di hari ini. Sekali lagi, masih banyak kesempatan pastinya dan kita kawal terus tim-tim Indonesia yang masih bersisa untuk bermain di sini. Axis sebenarnya memang adalah salah satu tim yang cukup patut diwaspadai juga sih. Betul, itu yang gue bilang tadi. Tadi Axis sama Forivals kan masih belum mendapatkan poin sama sekali. Tapi tiba-tiba game kedua mereka benar-benar menggila. Bahkan Axis berhasil masuk di bagian top 5 untuk di Miramar tadi. Ini yang sudah mulai harus diperhatikan oleh semua tim yang bertanding. Karena walaupun 1-2 game mereka tidak terlalu bagus, tapi habis itu mereka memberikan perlawanan yang benar-benar kuat gitu. Hasil evaluasi yang mereka lakukan di game-game sebelumnya itu berdampak yang positif untuk di game-game sebelumnya juga. Dan sekarang kalau kita lihat dari Forivals, mereka sudah melakukan setup di bagian atas bukit dari sekitar Gergopol ini. Dari MS Konburi juga sedang melakukan rotasi, mereka berpapasan dengan Onyx dan belum ada korban jiwa sama sekali. NFT nih yang masih belum terpantau kemanakah Ramones bergerak sebagai last man standing dari NFT. But so far pastinya masih selamat ya, karena masih ada 15 tim dan Ramones pun masih belum terpantau sekali lagi. Sementara itu yang terpantau adalah keberadaan dari tim Face Clan yang dimana tadi Mr. Five mencoba untuk mencari informasi di atas gunung tertinggi ini. Ada siapakah di sekitar mereka, dan dengan informasi tersebut, oke, Mr. Five back off terlebih dahulu menuju ke arah rekan-rekannya yang lainnya. Betul, mereka bakal regroup lagi, belum ada poin elimination dikumpulkan oleh Face Clan sejauh ini, tapi Mr. Five kayaknya bakal mengontrol angle yang lain. Berkumpul, setup 2-2 di arah 2 rumah atau 2 perumahan yang berbeda. Kalau kita lihat Jasper juga masih mencari-cari posisi, sudah mulai menyeberang ke jembatan tapi agak sedikit ragu untuk melakukan pengecekan ke arah rumah yang biasanya diamankan oleh Aura. Kali ini sudah mulai dikeker dengan skop 4 dengan menggunakan mini, tapi sepertinya Jasper ragu. Makanya mereka lebih mengamankan high ground controlnya sebelum mereka mendapatkan rumah tersebut. Betul sekali, dan tim BN United juga akan mencoba mengitari daerah-daerah di dalam zona untuk bisa menjadi checkpoint mereka selanjutnya. Karena mereka sekarang pastinya menunggu nih untuk circle selanjutnya mengarah ke mana. Nuzi pun juga dari tim Infinity mencoba untuk memantau keberadaan compound di bawah sana yang dimana terdapat tim Genesis Dogma Gates di sana. Betul, GD masih setia di compound tersebut. Mereka tidak membuat pergerakan yang terlalu banyak. Mereka hanya stay dan menunggu apakah ada tim lain yang tiba-tiba datang ke arah compound mereka dan ada happy birthday. Poin-poin akan masuk tentunya ke arah GD Gates kalau misalkan mereka bisa melakukan happy birthday atau HBD dengan sukses. Dan Axis yang barusan saja meratakan Bigetron, kali ini mereka sudah mulai membangun pergerakan mereka kembali. Mereka bermain di bagian pinggir zona, mereka datang dari arah selatan. Di mana daerah selatan ini harusnya bakal jadi area yang sepi untuk mereka karena EVOS berotasi dengan cepat. GD juga tadi berotasi dengan sangat cepat. Tentunya ini daerah yang kosong banget dilewatin sama Axis. Untuk saat ini aman Sentosa. Besar berarti Don ya? Menang besar banget. Betul, mereka nggak ada korban jiwa loh. Iya betul sekali, tidak ada korban jiwa, 4 elimination point berhasil mereka kantongin. Apalagi dengan mereka tahulah pasti yang mereka tumbangkan itu adalah BTR RA begitu. Dengan begitu kan tingkat kepedean mereka itu pastinya terbus untuk saat ini. Langsung meningkat ya. Langsung karena mereka meningkat. mendapatkan poin 4 dan itu dari tim yang bukan kaleng-kaleng juga. Dan dari Infinity, Nuzi sudah mulai memberikan beberapa tapping fire-nya ke arah pemain dari GD. Belum ada tembakan balasan dan Mela membuka angle-nya dengan sangat jelas. Sementara Satar sudah mulai terspot, ada tembakan dari bagian kiri. Dan Mela masih belum bisa mendapatkan hit mark-nya ke arah pemain-pemain dari GD. Belum ada splash damage pun atau belum ada peluru nyasar yang menuju ke arah badan dari pemain GD. GD harus aware karena sudah mulai mendengar dan menerima tembakan dari arah Mela tadinya. Sementara 2 pemain dari Infinity yang lainnya juga masih dalam split yang cukup jauh. Split yang mereka lakukan, mereka mengamankan tebing-tebing di area bibir pantai tadi.
Dan nampaknya kita juga sudah melihat pergerakan dari tim yang selanjutnya. Ada tim Four Rivals di sini yang lewat dengan santai dan juga selamat untuk sejauh ini. Vampire juga nampaknya berada berdekatan dengan tim 2E atau Eagle Esports yang dimana Chopper juga sudah mulai dilontarkan tembakan-tembakan yang berasal dari Stone. Betul, ada zoning out tadi dari Stone untuk menjauhkan Eagle Esports dari komponen mereka. Mereka splitnya jauh banget, 1-1-2 split yang dilakukan ternyata dari Vampire sendiri. Sementara RRQ lebih memilih mengamankan area kontainer dan ada Ramones. Last man terakhir dari NFT sudah terspot oleh Swap. Harusnya Ramones tahu ya di atas dia ada siapa, karena tadi kan Vampire juga mengirimkan tembakan-tembakan ke lawan-lawannya yang terlihat lewat di depan mereka. Dan sekarang Ramones akan sabar banget di dalam satu rumah kecil, gak mau blunder sama sekali, menanti movement seperti apakah yang akan dibangun oleh musuh-musuhnya yang berada di hadapan dia. Betul, dan kayaknya Ramones agak sedikit bingung mau bergerak ke arah mana lagi. Bimbang. Tembakan dari Swap langsung dikeluarkan begitu saja dan Ramones memarkirkan kendaraannya supaya lebih aman lagi. Tapi granat sudah mulai dimasak dari seorang Swap, akan dilemparkan dan Ramones juga sudah mulai memasak granat di bagian luar broken wall-nya. Lempar ke arah dalam, Swap pun berpindah saling melempar granat namun belum ada splash damage yang diberikan dari kedua tim ini. Tapi di sisi yang lainnya nampaknya Eagle juga bertemu dengan MSC yang dimana mereka juga sudah mulai menumbangkan satu player dari tim MSC. RRQ pun juga berada di dekat antara mereka. Datkon HP-nya tinggal tersisa sedikit banget tadi. Juga sudah mulai diamankan dari tim RRQ ternyata. Dia tergelincir ternyata. Terkenok oleh ulahnya sendiri dan tiba-tiba follow up damage dari RRQ. Begitu menyakitkan dan menjadi poin pertama untuk RRQ. Sementara Ramones yang masih bermain di bagian luar kali ini bakal langsung ada close combat dengan posisi yang tidak siap. Ternyata Swap meletup sudah dan terbakar oleh Molotovnya sendiri. Ramones mendapatkan poin pertama untuk tim NFT. Tapi dia harus berjuang karena dua pemain dari Vampire yang lainnya langsung aware dengan keberadaan dari seorang Ramones. Dan pastinya mereka semua sudah mulai tergencet dengan blue zone. Masih ada 300 meter jarak yang harus mereka tempuh untuk bisa menduduki posisi di dalam safe zone sendiri. Sementara itu dilihat Ramones terspot di sana dan langsung saja dinyahkan nyawanya di tangan Stone. Dan itu dia, hanya menyisakan 14 tim saja untuk saat ini. Dan kita kembali ke posisi dari MSC, RRQ dan juga Eagle Esports. Ya betul sekali. Nice try tentunya untuk Bigetron. Untuk NFT dua tim Indonesia yang sudah dipulangkan menuju ke lobby. Masih ada 3 wakil Indonesia. RRQ, EVOS dan juga GD Gits. 3 tim Indonesia masih berjuang. Tapi di arah lain, For EVOS berhasil mendapatkan Mort. Satu pemain dari tim RRQ masih belum terlihat oleh observer kita. Kali ini dari Jasper pun masih melakukan healing karena ada tembakan dari sisi lain juga. Mereka butuh masuk ke dalam zona saat ini untuk menit yang ke-16 di circle yang keempat. Oke, masih aman-aman Sentosa. Mereka masih harus memikirkan bagaimanakah caranya supaya mereka bisa lewat dengan aman dan juga ngambil satu spot dengan efektif. Sementara itu, Geek Fam pun juga sudah mulai terspot keberadaannya dengan lawan-lawan yang berada di sekitar mereka. Untuk saat ini Snipes masih selamat. Turun dong. Dan ini dia ternyata langsung turun. Akhirnya turun, setelah tadi gue tanya dia nggak turun dong. Dan akhirnya dia turun dan gemas untuk memberikan sedikit counter shoot ke arah pemain-pemain dari The Infinity. 2 smoke terpop out untuk menutup angle dari arah kiri tentunya. Tapi di arah lain dari Mela melihat sebuah pergerakan kembali. Mobil sudah mulai terdengar bunyinya dan ada pergerakan sudah mulai dibangun. Mela mencoba keberuntungannya lagi untuk mendapatkan picknya ke arah pemain dari arah Geek Fam. Tapi mereka malah masuk ke kandang dari Dinosaurus. Kali ini dia berhasil mendapatkan poin pertama. Mereka memotong rotasi kabur dari seorang Snipes. Yap, 1 poin elimination yang sungguh manis dikantongi dengan mereka semuanya. Dan dengan begitu mereka harus mewaspadai tim-tim yang lainnya termasuk dengan Infinity yang sudah mulai waspada dengan keberadaan Genesis Dogma Gates juga. Ya, tapi Gedes sejauh ini cukup nyaman sih. Mereka nggak pindah dari 2 zona sebelumnya. Mereka sangat beruntung dengan posisi mereka saat ini. Tapi di arah lain, Evo sudah mulai berperang dengan BN. Ada lemparan utilities juga dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Ada Big Robin di bagian depan. Laser juga sudah mulai melemparkan granat. Tetapi kali ini silent
Silence. Microboy Nades begitu efektif mendapatkan satu pemain dari BN. Langsung di follow up kembali dengan granat berikutnya, namun Silence masih bisa tertahan. Tapi Evo sepertinya bakal melakukan pengecekannya kembali dengan menggunakan vehicle. Bahkan dari Evo juga berhasil nge-spot keberadaan dari Onyx. Di arah lain, di bagian kanan bawah itu kalau kita lihat game sudah mulai ada perang terjadi juga. Kali ini Onyx akan mendapatkan gempuran dari sebuah tim yang DX. menabrak ke arah kompon mereka. Ternyata mereka bertemu dengan DX atau The Xavier. Tapi EVOS perangnya semakin pecah. Silence masih dibiarkan ter-knockdown. Tapi ternyata EVOS dua pemain mereka kali ini yang ter-knockdown. Lemparan granat dari BN benar-benar menyakitkan. Lizard berhasil diselamatkan. Kali ini Whitecat masih belum komit dalam melakukan push. Molotov sudah mulai dilemparkan oleh Whitecat. Kali ini mendapatkankah dia damage-nya karena pemain dari EVOS. Tapi ternyata damage-nya tidak ada yang connect. Iya, dan kali ini mereka semua atau para player dari tim EVOS harus waspada banget. Microboy kali ini harus diselamatkan guna untuk bisa kembali ke medan perang dengan cukup aman. Sementara itu Kapon melemparkan granatnya yang selanjutnya. Hanya bisa memberikan splash damage ke arah Lizard. Dengan begini mereka akan kembali 4 versus 4. Tapi tidak, ternyata Lizard dan juga Microboy lagi-lagi di-knock oleh BN. Dan ini menjadi momentum banget untuk tim BN. Lihat mereka akan nge-rush ke arah tim EVOS. Tapi harus hati-hati juga karena ada balasan di sana. Dan satu persatu player dari tim EVOS pun langsung aja dienyahkan nyawanya. Ya, dan EVOS pun rata. BN berhasil memulangkan EVOS menuju ke arah lobby bersamaan dengan Eagle Esports juga. RRQ. GD. Oh, GD masih ada. GD masih ada. Oh iya, GD masih ada. GD masih ada untuk saat ini. Kita bisa lihat di arah kiri map kita ya. Betul. Dan mereka perlahan demi perlahan juga mau masuk ke dalam safe zone. Pastinya harus hati-hati karena sudah mulai dijaga keberadaannya oleh tim-tim yang lain. Ya, dan lihat apa yang sedang dilakukan oleh RRQ. Mereka sedang membangun setup untuk nge-push ke arah Forivals. Tapi mereka masih belum bergerak sama sekali. Mungkin mereka bakal bergerak seiring dengan zona dan Infinity. Proses mereka masuk ke dalam zona begitu cepat. Tidak ingin melewatkan sebuah momentum untuk mendapatkan tempat yang cukup nyaman. Kali ini Exis menjaga dengan sangat bagus, mendapatkan satu pemain dari tim Infinity. Namun satu pemain dari Exis juga berhasil ditumbangkan kali ini. Iya, dan Voke pun juga akan langsung melemparkan granat. Tapi ada dua granat yang melaju dan menuju ke arah Voke. Tapi masih bisa selamat, tapi tidak dengan rekan-rekan Voke juga. Dan kali ini Voke bersama Kacang Susu dan juga Faris akan benar-benar bekerja ekstra keras untuk bisa menghadapi gempuran yang datang dari tim yang lainnya. Ya, tapi di arah lain ternyata RRQ dipulangkan menuju ke arah lobby. Satu tim Indonesia lagi kembali hilang. Nice try. Tinggal Gede Kids, last man untuk Indo Pride kita di game yang ketiga. Mereka berhasil masuk ke dalam zona. Kalau kita perhatikan dari Exis, mereka sudah mulai nge-regroup. Akan diupayakan untuk menyelamatkan seorang Voke. Di bagian kanan sana masih ada lemparan granat dari Kacang Susu. Ini wall smoke yang begitu tebal. Ada 4 smoke yang sudah mulai dibuat. Tapi granat dari tim lawan begitu menyakitkan Exis. Satu pemain mereka kembali tumbang. Faris datang untuk menyelamatkan, malah satu pemain mereka kembali ter-knockdown. BN ternyata mengganggu perang tersebut. Oh my god, ini ya berapa banyak granat yang dipegang oleh Infinity, nggak habis-habis. Granat demi granat terus-terusan dilemparkan. Ya. Kedistract tadi Pak ya. Betul sekali. Oke, dan kali ini dari Exis akhirnya mereka bakal melakukan setup ulang lagi di mana Voke terbakar di bagian belakang, masih bisa untuk melakukan healing rupanya. Tapi di arah lain Infinity juga perang ke arah Forivals. Semua tim diperangin sama Infinity. Ke atas, kanan, depan, belakang semuanya perang pokoknya. Iya, nggak berhenti-berhenti. Kita benar-benar mendengar huru-hara yang terjadi di berbagai sisi, termasuk juga dengan Four Rifles dan juga FaZe Clan kali ini yang berhadap-hadapan. Granat demi granat pun juga dilontarkan dengan mereka semuanya. Harus hati-hati, wall smoke juga sudah mulai dibangun tebal banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 smoke yang sudah menyelimuti pemain dari Four Rifles. Ya betul, dari Four Rifles juga sedang mendapatkan tekanan tidak hanya dari Infinity. Kenapa kita belepotan betul ya? Iya. Sumpah dah. Soalnya lagi hype banget nih Pas. Betul sekali, ini udah mulai chaos banget. Soalnya dari tadi ada granat yang sudah mulai dilemparkan juga dari Four Rifles. Gak berhenti-berhenti cuy. Zone buatan ke arah FaZe Clan begitu banyak ini memporak-porandakan setup dari FaZe Clan. The last man standing mereka pun bergerak maju karena mereka dipush oleh Blue Zone yang ke-6 sebentar lagi. Hujan granat di mana-mana,
nggak berhenti. Kayaknya ya tas mereka ini 80%-nya utility deh. Itu kayak satu orang megang 8 granat sih. Iya, Banyak harusnya. banget granat yang ada di Smoke juga. For Rivals dari tadi loh ke arah Fast Clan, ke arah Infinity. Nggak ada habis-habisnya sama sekali. Yang paling enak sejauh ini kalau kita lihat dari posisinya adalah BN. Karena mereka berada di high ground tertinggi dan di arah lain. Onyx menjadi third party, menjadi pengganggu. Tiba-tiba Fast Clan di backstep dari sebelah kiri. Dan Fast Clan pun pulang menuju ke arah lobby. Dengan begitu hanya menyisakan 5 tim saja untuk saat ini. BN, Onyx, Rivals, GD dan juga Infinity. BN pun kali ini sudah mulai men-spot keberadaan dari 2 player dari tim Onyx. Granat juga akan langsung dilemparkan ke depan sana. Sembae pun langsung ter-knockdown dengan 1 kali lontaran granat, dibakar juga di sana dari Sembae dan kayaknya Sembae pun nggak bisa selamat. Betul, Sembae bakal dipulangkan, dibakar begitu saja. Tapi For Rivals ternyata juga tahu keberadaan dari GD Kids. Satu persatu pemain dari GD Kids sudah diamankan oleh For Rivals. Namun BN juga bisa melihat pergerakan dari For Rivals. Front shoot masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Dan BN juga sudah mulai membangun pergerakan mereka untuk masuk ke dalam zona. Posisi mereka paling enak saat ini. High ground, cekungan, dan fortingan mobil. Tapi Silence pun juga ter-knockdown kali ini, harus diamankan nyawanya supaya mereka bisa kembali dengan prima. Tapi nampaknya dari Noas pun akan langsung saja melakukan backup ke arah rekan-rekannya juga. Dan dengan begini 5 tim yang tersisa akan tone down sedikit untuk mengumpulkan informasi yang lebih akurat lagi dan juga untuk membangun strategi seperti apa yang akan mereka mainkan untuk menghadapi 4 lawannya. Betul sekali. Tadi kita dengar bunyi tembakan yang nggak ada hentinya. Iya. Sekarang bunyi tembakannya sudah mulai berkurang karena semuanya lagi mencari informasi di manakah tim-tim lain yang ada di sekitar mereka. BN kayaknya bakal melakukan pengecekan terlebih dahulu karena mereka cukup dekat dengan The Infinity. Tapi ada Daybot juga yang bisa memberikan backstepnya ke arah The Infinity. Kalau misalkan Daybot bisa mendapatkan 2, ini bisa mendetek tepat dari The Infinity harusnya. Tapi Blue Zone sudah mulai bergerak untuk Blue Zone yang ke-6. Bahkan kali ini circle berikutnya menuju ke arah GD Kids. Mereka kalau bisa memaksimalkan area ini, mereka bisa mendapatkan BBCD untuk di game yang ketiga pada hari ini. 3 tim tersisa dan GD Kids berhasil masuk di top 3. Step up yang mereka bangun untuk di game kali ini benar-benar maksimal. Smoke setup dari seorang Noas menutup angle dari arah The Infinity. This is it, let's go teman-teman sekalian. Top 3 Infinity, BN dan juga Genesis Dogma Kids. Dan dengan begitu ada 4 punggawa dari BN yang akan mewaspadai keberadaan dari lawan-lawannya, yaitu player dari Infinity dan juga Genesis Dogma Kids. Boom, sekali ini harus hati-hati karena damage-nya tercicil dengan sungguh efektif dari arah Capone. Betul, ini Capone benar-benar nyoba untuk mendapatkan beberapa hit mark yang menuju ke arah seorang Boom. Tapi Boom masih bisa bersembunyi dan langsung saja melakukan healing. Cukup dekat dengan The Infinity, pergerakan mereka dengan begitu berhati-hati sekali. Noah sudah berada di barisan paling depan, ada White Cat yang mau backup dari sebelah kanan rupanya. Ini yang tersandwich sebenarnya The Infinity, tapi belum ada perang yang begitu komit dan akhirnya Daybot menembak menuju ke arah Nusi dan Nusi pun tumbang. 1 knockdown, akan ada setup yang berantakan dari The Infinity. Ini ya Pak, sebenarnya indah untuk Genesis Dogma Kids loh. Mereka bisa jadi third party mengobrak-abrik keberadaan dari BN dan juga Infinity sebenarnya ya. Betul. Kalau misalnya kita bisa mengimajinasikan hal tersebut. Ya bahkan setup dari GD Kids, lihat kalau di arah minimapnya itu udah bener-bener meluas banget. Mereka bisa potong rotasi dari BN, mereka bisa mengetahui posisi dari Infinity. Ini udah enak banget enak posisi dari GD Kids. Dan Booms sudah mulai membuka tembakannya kali ini ditujukan menuju ke arah seorang Noah, tapi Noah masih belum ter-knockdown. Sementara 1 pemain yang ter-knockdown dari The Infinity masih bisa di-revive kembali. Oke, masih cukup tenang dari para player di sini. Daybot sebagai frontliner yang akan menghadapi player-player dari Infinity. Wah, harus White Cat waspada banget. Ini pinter banget White Cat-nya. Dia nge-smoke, dia naik ke arah batu, jadi angle dari Infinity nggak bisa ngelihat ke arah White Cat-nya. White Cat bisa fokus ke arah GD Kids dan sudah mulai membangun pergerakannya kembali dengan menggunakan mobilnya ditujukan ke arah depan Nichil. Ada backup fire dan ada close combat kali ini. Nichil bakal menghadapi 1 pemain Noas. Oh, HP front shoot masih belum bisa, tapi ternyata teretok yang bakal terjadi. Nichil ter-knockdown dan juga berhasil mendapatkan 1 pemain. Namun ada perang jarak dekat. Daybot membackstep The Infinity. Nusi cukup low HP, itu benar-benar pixel HP dari seorang Nusi. Kalau misalkan Daybot tahu ini, mungkin dia bakal langsung tabrak menuju ke arah depan sana, tapi ternyata backup dari Capone juga begitu cepat untuk menyelamatkan seorang Noas. Nichil tidak ada yang membackup, sementara Daybot bakal fokus karena 2 pemain dari The Infinity. Iya, Nichil tadi hanya membantu untuk mencari informasi dan ini dia Niki assassin yang akan dilakukan oleh Daybot merupakan 1. Tersisa Mela dari Infinity yang mungkin langsung aja dijatuhkan
dari Mela. Betul sekali, itu momentum banget, tapi Booms di belakang begitu lama dalam memberikan backup. Kali ini Booms akan langsung mendekat dengan menggunakan bagi, mempercepat pergerakannya, ditunjukkan bersama Daybot. Akan langsung tabrak sepertinya Booms. Lindes Gaming ngelindes dua pemain, turun dari arah mobilnya, front shoot, dan gagal. Nice try untuk seorang Booms, hampir saja meratakan pemain-pemain dari The Infinity dan BN memanfaatkan momentum tersebut. Winner chicken dinner untuk BN di game yang ketiga.